Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara. Isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Talas Beneng, salah satu kekayaan sumber daya nabati lokal, memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam penguatan ketahanan pangan melalui strategi diversifikasi pangan. Istilah Beneng merupakan singkatan besar dan koneng atau kuning. Hal tersebut terlihat dari ukurannya yang di atas rata-rata talas pada umumnya. Dahulu, tanaman ini merupakan tanaman yang dianggap liar dan hanya dijadikan pakan ternak. Talas Beneng memiliki kandungan serat tinggi serta mengandung zat gizi lain seperti karbohidrat kompleks, vitamin A, karotenoid, dan prebiotik. Selain itu, talas beneng dapat dimanfaatkan untuk penderita diabetes dan hipertensi, dapat mencegah penyakit jantung, memperbaiki penglihatan. Sanggam Mani, Ketua Karang Taruna Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun kepada media mengatakan, dirinya tertarik budidaya talas beneng karena pangsa pasar saat ini sangat menggiurkan, terutama untuk ekspor ke berbagai negara masih terbuka lebar. Budidaya talas beneng ini sangat menjanjikan, selain perawatan yang mudah dan tahan dari serangan hama dibanding talas lainnya. Talas beneng itu adalah merupakan tanaman yang sudah di-SK-kan oleh Mentan, yaitu di tanggal 13 Oktober tahun 2020, bahwasanya ini sudah ditetapkan sebagai ketahanan pangan nasional dan kemudian diekspor. Untuk itu, bagaimana supaya masyarakat pada umumnya bisa agar kiranya ikut serta membudidaya talas beneng, yaitu karena talas beneng adalah merupakan pendapatan yang bisa kita dapatkan dari lingkungan kita yang kita tanam. Lahan-lahan yang tidur kita bisa bangunkan dan kita tanami agar bisa mendapatkan yaitu tambahan dari pertanian atau budidaya talas beneng ini. Jadi talas beneng ini adalah merupakan tanaman yang semuanya laku menjadi uang. Jadi bisa kita katakan daun dolar, karena daun ini adalah merupakan daun yang bisa kita jual setiap bulannya. Sudah kita lalui penanaman dari 1 bulan ke 3 bulan bisa panen, ke 4 bulan juga bisa panen, dan batangnya tangkai. Tangkainya juga bisa kita panen. Setiap bulan kita bisa jual daun sama tangkainya. Dan kemudian sesudah 2 tahun bisa kita jual umbi batangnya, karena umbi batang ini nanti bisa panjang dan besar dan kurang lebih mencapai seminim-minimnya kurang lebih 30 kilo. Jadi mudah-mudahan harapan kami sebagai kru PT Pendawa Agro Sumatera mengajak kepada masyarakat di sekitar, khususnya yang berada di Simalungun dan yang berada di Kecamatan Tanah Jawa, agar kiranya bergegas dan untuk ikut peran, yaitu cocok tanam yaitu talas beneng. Mudah-mudahan menjadikan suatu yaitu pendapatan dan membantu perekonomian yaitu untuk kita di masa depan. Kalau untuk penanaman khususnya di Simalungun, yang untuk di Tanah Jawa saja sudah ada berkisar kalau keseluruhan 3,5 hektar. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Simalungun, Bonauli Raja Gugu, di lokasi panen perdana talas beneng di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Jumat 17 Desember 2021 kepada media mengatakan, hari ini kita bersama dengan Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara dan juga beserta dengan pemerintah Kabupaten Simalungun dan juga Karang Taruna Kabupaten Simalungun dan Karang Taruna Kecamatan se-Kabupaten Simalungun. Saat ini kita mengadakan panen perdana talas bening di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, di mana talas bening ini merupakan suatu produk yang diciptakan oleh Karang Taruna Kecamatan Tanah Jawa yang ditanam 4 bulan yang lalu, dan puji Tuhan hari ini kita melaksanakan tanam perdananya. Jadi kita didampingi juga oleh pihak perusahaan
yang sudah bekerja sama dalam hal komoditi talas bening. Jadi puji Tuhan bahwa program ini merupakan program pemerintah pusat, di mana talas bening ini salah satu produk unggulan dalam hal ketahanan pangan di wabah COVID-19 ini. Dan ini merupakan salah satu program Presiden Joko Widodo dalam pemanfaatan talas bening ini, di mana talas bening ini seperti yang disampaikan tadi dari pihak perusahaan dan juga narasumber kita, merupakan salah satu produk pertanian yang mulai dari daun, batang, dan buahnya juga bisa dimanfaatkan dan bisa dijual, sehingga bisa meningkatkan perekonomian rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Simalungun. Jadi harapan saya juga kepada seluruh kader Karang Taruna Kabupaten Simalungun dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun beserta dengan pemerintah Kabupaten Simalungun, kami berharap supaya program ini menjadi salah satu produk unggulan di Kabupaten Simalungun di sektor pertanian. Karena apapun yang kita lakukan tanpa dukungan pemerintah Kabupaten Simalungun itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena kami juga selaku organisasi Karang Taruna merupakan organisasi yang berdampingan dengan pemerintah, kami anak pemerintah, jadi kami berharap pemerintah Kabupaten Simalungun mendukung segala program Karang Taruna Kabupaten Simalungun agar bisa menciptakan petani-petani milenial unggulan di Kabupaten Simalungun, di mana pada hari-hari yang lalu salah satu putra terbaik Kabupaten Simalungun dari kader Karang Taruna sudah mengikuti atau meraih pemuda pelopor tingkat nasional. Jadi kita berharap ke depannya juga tumbuh atau ada pemuda lainnya yang bisa menjadi pemuda pelopor di tingkat provinsi dan juga nasional. Itu harapan kita kepada pemerintah Kabupaten Simalungun. Baik, terima kasih. Sesuai dengan koordinasi kita dengan pihak perusahaan, bahwa kita saat ini diberikan target kurang lebih 500 hektar untuk program perdana penanaman talas bening di Kabupaten Simalungun. Jadi kami juga berharap kepada seluruh kader Karang Taruna Kabupaten Simalungun supaya memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di dekat rumahnya untuk menanam talas bening ini, karena memang kalau kita lihat dampak atau efek ekonominya untuk kehidupan kita sehari-hari sangat bermanfaat. Jadi harapan saya kepada seluruh kader-kader dan masyarakat Kabupaten Simalungun, mari sama-sama kita tanam talas bening di pekarangan-pekarangan kita yang bisa dimanfaatkan untuk Di masa pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi masyarakat menurun. Untuk itu saatnya kita selaku tokoh muda milenial siap bergabung, meningkatkan ketahanan pangan, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai potensi yang mampu mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara terpisah, Kadis Sosial Simalungun yang hadir di kegiatan tersebut berinisiatif ikut mengembangkan talas bene karena ini tanaman yang sangat mudah berkembang dan menjadi nilai tambah. Apalagi kita bisa menjual daun, batang dan umbinya secara bertahap. Tentunya ini cukup baik bila bisa dikembangkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Ajis, Mona Lisa TV mengabarkan.